Ibu, selamat datang di kelas eksekutor. Ya, selamat datang para eksekutor-eksekutor Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar menjadi eksekutor kerajaan Allah. Apa sih artinya eksekutor? Eksekutor adalah orang yang mengeksekusi, orang yang melaksanakan. Di Alkitab dikatakan pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Jadi kita adalah eksekutor kerajaan Allah, yaitu orang-orang yang melaksanakan atau pelaksana firman Tuhan. Artinya apa yang sudah kita tangkap selama 3 hari ini, apa yang sudah kita serap selama 3 hari ini, kita harus bisa eksekusi di tempat kita masing-masing. Amin. Yang pertama, menjadi eksekutor adalah panggilan yang sangat ajaib. Panggilan yang sangat ajaib. Kenapa? Waktu saya mempersiapkan, Tuhan itu kasih ayat ini. Mazmur 103 ayat 21. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya. Baca sama-sama ya kalau gitu ya. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Identitas kita sebagai seorang eksekutor itu apa? Yang pertama kita tentara. Kak, panggilan saya bukan tentara, panggilan saya mempelai. Gimana dong? Kita semua tentara. Kita semua punya berbagai sisi dalam hidup kita. Tapi kita harus mempelajari yang namanya menjadi tentara. Di negara-negara tertentu ada yang namanya wajib militer. Kenapa? Karena walaupun orang sipil, semua harus bisa berperang menghadapi apapun. Di sini udah terima kelas ini ya, deklarasi dan perang, betul? Menahan dan perang dapat? Oke, ada yang dapat menahan dan perang, ada yang dapat deklarasi dan perang. Tapi setiap kita dikatakan kita adalah tentaranya. Karakter tentara itu seperti apa? Karakter tentara itu yang pertama, sehati, sederap. Gak mungkin tentara punya 2 komando. Kita ada di bawah 1 komando. Jadi pada waktu kita menjadi eksekutor, artinya kita itu sebenarnya adalah orang nomor 2. Ada orang di atas kita yang memberikan perintah untuk kita laksanakan. Nah kita pada saat kita melaksanakan, kita harus sehati, sederap, sepakat. Dan dikatakan selanjutnya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Amin. Di sini kadang kalau aku sharing ya, Bapak Ibu kita itu pejabat-pejabat kerajaan Allah. Percaya nggak? Bisa percaya? Baru setengah kan? Masa sih aku pejabat kerajaan Allah? Kayaknya aku ini deh, nggak tahu apa di kerajaan Allah. Firman Tuhan bilang kalau kita jadi eksekutor kerajaan Allah, kita adalah pejabat kerajaan Allah. Amin. Mulai percaya, mulai beriman. Amin. Nah, selanjutnya dikatakan gini. Di bahasa Inggrisnya dibilang gini. Bless God, all you armies angel. Alert to respond to whatever he wills. Alert artinya waspada dan responsif, meresponi. Jadi seorang eksekutor itu punya karakter yang namanya 1, waspada. Yang kedua, responsif. Artinya pada waktu kita diberikan perintah untuk dieksekusi, kita waspada, kita mendengar perintah itu dan kita bisa melakukannya dengan kuat. Amin. Jadi yang pertama kita adalah tentaranya, yang kedua kita pejabat-pejabat kerajaan Allah. Amin. Yang ketiga kita harus waspada. Dan kita harus responsif. Dasar menjadi eksekutor. Yoel 2 ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the strength of those who obey him. Ini adalah kekuatan untuk seseorang yang taat. Obey itu artinya taat. Pelaksana firman, itu firman Tuhan bilang adalah orang yang taat. Caranya gimana supaya kita bisa taat?
Yang pertama, kita menangkap dulu firman dan perintah-perintah Tuhan. Jadi sambil kita merenungkan di dalam kelas ini, mulai renungkan, Tuhan pernah suruh aku apa ya yang belum aku lakukan. Misalnya Tuhan suruh muridkan seseorang, tapi kita belum tuntaskan. Nah, kita punya PR, abis ini kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, menjadi pelaksana firman juga artinya bukan cuma menangkap firman Tuhan, tapi kita menciptakan. Nah, untuk menjadi eksekutor kita itu butuh yang namanya tim. Tapi kadang-kadang kita bilang gini, aku belum punya tim. Apa yang harus aku lakukan? Ciptakan. Sambil ikutin kelas, mulai pikirkan juga siapa-siapa ya yang Tuhan akan taruh di hidupku untuk menjadi tim. Kita gak pernah bisa kerja sendiri waktu kita menjadi eksekutor kerajaan Allah. Kita butuh yang namanya tim. Nah, untuk kita sampai di ketaatan ini, kita butuh yang namanya iman. Seringkali pada waktu kita mau melaksanakan sesuatu, kita diberi perintah oleh pemimpin kita. Atau kita adalah seseorang pemimpin yang mendapatkan perintah dari Tuhan. Seringkali iman kita itu gak nyampe. Iman kita seringkali gak nyampe. Pada saat kita diperhadapkan kepada sesuatu tugas yang impossible, diberi tugas yang sepertinya mustahil, iman kita gak sampai. Ketaatan inilah yang membayar untuk jembatan kita itu bisa disambung. Sehingga kita bisa sampai pada setiap kegenapan janji. Mungkin kita bisa berkata, imanku gak nyampe. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Ketaatan kita akan menyambung. Ketaatan kita akan membayar. Sampai semuanya itu genap. Amin. Saya mau kesaksian. Suatu hari tahun sekitar 2008-2009, itu pertama kali kita pergi ke bangsa-bangsa, saya itu pergi ke Nepal. Nepal adalah suatu negara di utaranya India. Nepal adalah negara di mana ada gunung yang paling tinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Dan ada lembah yang paling dalam, namanya Kali Gandaki. Nah, pada waktu kami ke Nepal, salah satu tugas yang diberikan oleh Ibu Iin kepada kami, Ibu Panglima kepada kami adalah kalian harus sampai ke Gunung Everest itu. Untuk apa? Di sana doa, lakukan tindakan profetik, peperangan rohani untuk membatalkan setiap perjanjian-perjanjian. Kenapa? Karena manusia itu membuat perjanjian dengan roh-roh itu seringkali di gunung-gunung. Hari itu saya baca di Google. Saya baca kalau naik Gunung Everest itu gimana ya caranya. Yang pertama caranya adalah mendaki dari bawah sampai ke atas. Membutuhkan waktu 3 bulan. Ya, dan membutuhkan biaya 400 juta rupiah. Nah, kami kan ke sana cuma 5 hari. Gak mungkin dong saya naik Everest 3 bulan. Ya, di sini kan pekerjaan banyak. Akhirnya cari cara lain. Akhirnya cara yang paling mungkin itu adalah naik helikopter. Nah, itu aja masih mustahil tuh buat saya hari itu ya. Gimana ya caranya bisa sampai ke Everest? Akhirnya saya udah email beberapa agent di sana, tanya gimana caranya naik Everest, gimana pokoknya saya harus ke Everest. Sampai hari keberangkatan belum ada jawaban. Hari itu kami berangkat sekitar 17 orang. Kenapa? Karena kami mau doa keliling dan membangun pasukan di 14 provinsi yang ada di Nepal. Nah, pada waktu sampai di sana, seperti biasa tugas saya adalah mengatur segala sesuatu. Jadi orang yang mau berangkat ke provinsi A diberangkatkan. Ada yang naik bus, ada yang naik pesawat, ada yang naik travel dan segala sesuatu. Akhirnya tibalah hari itu saya berangkatkan semuanya, sehingga di tempat itu tinggal satu lagi Dr. Irwan. Kami tinggal bertiga ada di Kathmandu. Hari itu saya berdoa, Tuhan kayaknya saya gak bisa deh ke Everest, kayaknya gak ada jalan. Nah, setelah semuanya kami pergi ke rumah sakit, kami mendoakan orang-orang sakit, kami isi gereja-gereja.
Setelah itu saya doa sama Tuhan, Tuhan abis ini apalagi yang harus saya lakukan? Saya tuh udah gak berharap bisa ke Everest. Tuhan ingetin, sekarang kamu cari alamat tempat orang yang sewain helikopter, terus kamu ke sana, kata Tuhan. Waduh, cari alamat di Nepal. Ya bahasanya kan tulisannya begitu-begitu ya Bapak Ibu. Akhirnya kita cari alamatnya, kita cari taksi, kita cari apapun yang bisa antar kita ke sana. Akhirnya kami sampai di tempat itu. Kami bilang seperti ini, kami cuma tinggal 3 hari lagi di Nepal. Hari kelima kami harus kembali ke Indonesia. Tapi kami mau ke Everest. Kalian mau ngapain ke Everest? Mau berdoa. Orangnya bingung. Oh berdoa, ya udah berdoa. Kalian bukan mau foto-foto, mau ke puncak-puncak, mau makan di sana. Enggak, kita enggak usah makan. Yang penting kita bisa ke sana. Akhirnya dengan segala cara dicari harga yang paling murah, itu mahal banget. Intinya adalah satu orang tuh sekitar 2.500 US dollar. Nah, kami kan bawa uang sedikit kan, kami enggak bawa uang banyak. Akhirnya di situ kami doa sambil nunggu orangnya cari-cari helikopter buat kami. Kita doa, kita bagi gelang, kita bagi makanan dari Indonesia, kita ngobrol-ngobrol sebisanya. Kami duduk di situ sekitar 2-3 jam dengan doa, Tuhan, tolong Tuhan. Kita nggak mungkin kan Tuhan pulang ke Indonesia belum menghabisi setiap roh-roh yang ada di Gunung Everest gitu. Akhirnya setelah beberapa jam, orangnya datang lagi. Oke, kalau gitu besok kita berangkat katanya. Besok berangkat gimana? Ya kita bayar tuh dengan gini, keluarin semua uang yang kita punya. Udah Pak, kita punya uangnya ini, bisa nggak berangkat naik helikopter? Bisa nggak berangkat? Orang itu kan cariin cara sedemikian rupa. Akhirnya setelah beberapa jam kami dibilang besok kita berangkat ya. Oke. Udah kan seneng banget, terima kasih Tuhan kita bisa berangkat. Ternyata ada sebuah peraturan di Nepal, kalau ada tamu datang dari jauh ke tempat kamu minta apa, tamunya minta apapun itu gak boleh ditolak. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, jadi hari itu besokannya karena sebuah peraturan tidak resmi di Nepal yang kita juga gak tahu, itu rekayasa Tuhan membuat besokannya kita bisa ke Gunung Everest. Di sana oksigen dikit banget, kita cuma bertahan 15 menit. Setelah itu kita gak bisa nafas lagi, kita harus cepet-cepet balik dan turun. Karena bener-bener oksigen rendah banget. Berdiri gak kayak berdiri di tanah gini, gak bisa pokoknya. Sesuatu yang sangat ajaib, tapi Tuhan itu membuat para eksekutornya dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebisaan kita, tapi Dia Bapa yang sudah merekayasa segala sesuatu sehingga kita akan menyelesaikannya. Amin. Kalau ada yang dapat tugas dari Tuhan, buka rumah singgah, bingung Tuhan gak tahu caranya, mau di mana, biayanya berapa, siapa aja yang harus dimintain izin, nanti siapa yang ngajar, ngasih makan pakai apa. Percaya Tuhan adalah Tuhan yang merekayasa dan akan membuat kita bisa menuntaskan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Oke, ingat mungkin iman kita gak nyampe. Hari itu 2008-2009 iman kami gak nyampe. Tapi sebuah ketaatan, sepakat dengan pemimpin, itu membuat ada sebuah jembatan yang akan menyambung iman kita. Sehingga iman kita menyatu dengan iman pemimpin dan membuat semuanya itu bisa jadi. Ada kesaksian kedua. Ini ceritanya di luar negeri lagi ya, gak apa-apa ya. Karena ini benar-benar sesuatu yang sangat ajaib buat saya. Hari itu kami sebenarnya ada pelayanan ke Guatemala. Guatemala itu di Amerika Tengah. Ya, Guatemala itu dekat-dekat Meksiko gitu ya, ada satu negara namanya Guatemala. Guatemala itu negara di mana ada suku Maya. Suku Maya mungkin Bapak Ibu yang tahu 2012, suku ini meramalkan bahwa akan kiamat tahun 2012. Nah, kami mau pelayanan ke suku-suku Maya di Guatemala. Nah, kami itu mampir
kalau mau masuk ke Guatemala itu harus urus visa di Amerika. Jadi urus visa di Amerika. Sambil nunggu visanya keluar, mendapat tugas khusus lagi. Naik ya ke patung Liberty, tapi sampai ke puncaknya, sampai ke kepalanya. Nah itu kami kirain gampang ya, kita udah ke sana. Oh iya, kita naik, kita mau perang, kita mau doa peperangan, kita mau naik sampai ke kepalanya. Begitu sampai di lokasi, kan ngantri ini beli tiket. Kami mau beli tiket untuk naik ke patung Liberty sampai ke kepalanya. Kata orangnya nggak bisa. Kalau mau beli sampai ke kepalanya harus online dan antriannya 3 bulan. Jadi kamu kalau mau naik sekarang harus pesennya 3 bulan yang lalu. Loh, kita udah sampai di sini. Gimana? Nggak bisa ya? Beli di sini nggak bisa. Oh nggak bisa, ya udah. Tuh doa lagi, Tuhan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, karena ini benar-benar nggak bisa Tuhan. Akhirnya Tuhan suruh. Nah seringkali Tuhan itu beri perintah bukan kedengeran, keliling, doa keliling, enggak. Tiba-tiba itu timbul di hati. Hari itu saya berdua sama AL, ya sama Stefani Rahel, adiknya Bevis. AL kayaknya Tuhan minta kita doa keliling. Oke, kita keliling. Kita kelilingin patung itu 7 kali. Kita keliling. Itu kan penuh banget ya. Itu kan kayak apa sih, cuma 2 meter kali 2 meter gitu. Cuma 2 meter gangnya. Kita permisi sama orang sana. Excuse me, permisi, keliling 7 kali. Orang bingung banget kita ngapain sih keliling 7 kali gitu. Tapi itu sebuah ketaatan. Begitu kita taat, tiba-tiba kita ngelihat di bawah, kok ini ada gelang jatuh ya? Ini gelang apaan ya? Terus kita liatin, jangan-jangan ini tiket. Ada gelang jatuh di bawah, kita ambil. Kita mau lihat di antrian orang yang naik ke atas tuh mereka harus nyerahin apa sih? Sehingga mereka bisa, ternyata harus pakai gelang itu. Tata harus pakai gelang yang jatuh, tapi kan baru 1, kita kan berdua. Ya kan, mujizat pertama nemuin gelang dan kita bisa mudeng naik ke atas tuh pakai gelang. Setelah itu kita mulai datengin orang-orang yang pakai gelang. Bapak, Ibu, pakai bahasa Inggris ya tentunya. Bapak, Ibu boleh nggak saya minta gelangnya karena kami mau naik ke atas. Kita cerita kita dari Indonesia, sebentar lagi kita mau pulang, kita harus naik ke atas. Oh nggak bisa, ini tuh harus dibeli 3 bulan yang lalu. Ya udah gimana ya, aduh kita doa lagi apa yang harus kami lakukan Tuhan. Terus Tuhan di hati kami gini, kalian belum patok. Hari itu jadi kami itu patok. Patok di mana? Ini semuanya batu-batu semua, kita nggak bisa patok. Mau patok di mana? Waktu kita bilang nggak bisa patok di mana, itu ada di batu-batu ada lubang kecil banget. Kayak udah disiapin Tuhan buat patok tersebut. Ya akhirnya kami selipin di situ. Tapi kalau diselipin doang kan kayaknya nanti bakal diambil orang kan, dibersihin. Ini apa sih gitu. Patok itu nggak bisa permanen. Di sebelahnya ada bubble gum, ada permen karet. Permen karet yang abis dikunyah-kunyah sama orang ditaruh di situ. Terus kayak di hati tutuplah dengan permen karet. Aduh Tuhan ini jijik banget, ini kan dari mulut orang ya. Tapi gak apa-apa deh, ini mah murah, harga yang sangat murah ya kan. Cuma ngambil permen karet doang, akhirnya ambil permen karet tutup. Dalam nama Yesus gitu, semua yang bukan daripada Tuhan sudah habis, kami udah patok, ini udah jadi milik Tuhan. Tidak ada lagi roh-roh yang bisa berpijak di sini. Udah kami tutup itu, cuci tangan dan semuanya. Kita lagi jalan, tiba-tiba kami ketemu dengan satu keluarga bawa anak kecil, mereka pakai gelang. Terus kita sekali lagi kita tanya, Bapak, Ibu boleh gak kami beli gelangnya? Soalnya kami mau naik ke atas. Dia bilang gini, oh iya kami sebenarnya pengen naik ke atas, cuma kami bawa bayi, jadi kami gak bisa naik ke atas karena tangganya sempit banget. Ya udah boleh gak kami beli? Gak usah beli nih, buat kalian aja. Nah gelangnya dilepas kan, dikasihin ke kita, dikasihin ke kami. Akhirnya kami dengan sebuah keajaiban dan mujizat, kami naik sampai atas. Bener-bener waktu naik ke atas tuh bener-bener gak percaya banget.
Nggak percaya banget bahwa Tuhan merekayasa semuanya sehingga kita bisa mengeksekusi segala sesuatu dengan tepat. Ya, itu perjalanan iman demi iman yang Tuhan buat. Sekali lagi kadang-kadang iman kita nggak nyampe. Tapi kalau kita mau taat, kita akan sampai. Banyak orang begitu imannya nggak nyampe, ya udah deh, nggak usah deh, yuk kita pulang yuk. Ntar kita tinggal laporan aja ke Indonesia. Kita nggak bisa naik soalnya kita nggak beli tiket. Harusnya beli tiket 3 bulan yang lalu. Kita bisa aja laporan gitu. Tapi kita seorang eksekutor, kita harus menyelesaikan, menuntaskan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Itu adalah value, itu adalah dasar, itu adalah sesuatu yang harus tertanam di hati kita. Gak ada kata gak bisa. Di dunia ini gak ada kata gak bisa. Pasti bisa, amin? Oke, next. Eksekutor terbaik sepanjang masa. Siapa eksekutor terbaik sepanjang masa? Namanya Yesus Kristus. Kenapa? Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Segala sesuatu yang Bapa tugaskan, Yesus akan menuntaskan sampai akhir. Yang Yesus lakukan itu bukan cuma sekedar tuntas. Bukan sekedar lulus, bukan sekedar genap. Tapi firman Tuhan katakan itu glorious beginning, artinya kemuliaan di awal, dan glorious finish. Sampai akhir itu terus dalam kemuliaan. Tapi seringkali kemuliaan yang dinilai oleh manusia itu berbeda dengan kemuliaan yang dinilai oleh surga. Alkitab berkata, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Penderitaan Yesus di kayu salib buat manusia itu apa? Kekalahan, kebodohan, kegagalan. Tapi itulah kemuliaan pada waktu Yesus memindahkan segala generasi dari masa ke masa, dari dosa kepada kerajaan surga. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dari ayat ini ada 2 hal. Yang pertama melakukan, yang kedua menyelesaikan. Kita bisa melakukan tanpa menyelesaikan. Oke, lakukan aja. KKR kita lakukan KKR. Tapi kita gak pernah menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Mungkin Tuhan minta 2000 jiwa, kita bikin ya udah sekedarnya lah. Tuhan minta KKR, bikinlah 100 atau 200. Itu belum eksekutor yang sesungguhnya. Ada setiap detail, ada setiap kerinduan hati Tuhan yang harus kita tangkap. Ini adalah perjalanan bukan sekedar bekerja. Ini adalah perjalanan cinta kita dengan Tuhan, menjadi eksekutornya Tuhan. Dan dikatakan gini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan itu apa? Makanan itu kebutuhan primer, betul ya? Kalau di sini semua butuh makan kan, makanya kita di sini makan banyak banget ya. Makan pagi, makan siang, makan sore, malam ada Indomie lagi. Betul? Ya, kenapa? Makan itu kebutuhan primer. Nah, Yesus eksekutor sejati itu berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus itu mau bilang seperti ini. Aku tuh gak bisa kalau gak melakukan kehendak Bapa. Aku tuh gak bisa melakukan kehendakku sendiri, hidup asal-asalan, hidup menurut apa yang aku mau, itu gak bisa. Karena seorang eksekutor itu kerinduan hatinya yang terdalam ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, pada waktu kita berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa.
apapun yang kita lakukan sebagai eksekutor, mungkin kita di awal melakukannya dengan penuh cinta karena tugas kita baru sedikit. Begitu kita masuk ke level berikutnya, tambah lama, tugas kita itu tambah banyak. Betul ya? Di sini siapa yang ngerasain, dulu pelayanannya cuma dikit. Begitu pelayanan dikit seneng banget pelayanan. Tapi lama-lama pelayananku kok banyak banget. Boleh gak dengan kejujuran siapa yang pernah ngerasa seperti itu? Cukup banyak ya. Dulu kita mendapat sebuah kepercayaan kecil itu berharga banget. Tapi waktu kita mendapat kepercayaan sangat besar, tiba-tiba itu jadi beban. Nah, hari ini biar kembali menjadi sebuah titik balik di dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, semua firman yang kita kerjakan, semua hati Tuhan yang kita kerjakan, kita mau lakukan itu sebagai penyembahan. Bukan sebagai rutinitas dan kebiasaan. Ada yang namanya public worship. Public worship adalah sebuah penyembahan yang bisa dilihat oleh semua orang, termasuk kita menyembah bareng, termasuk pekerjaan-pekerjaan kita yang bisa dilihat oleh orang. Pekerjaan-pekerjaan kita yang bisa dipuji oleh pemimpin kita mungkin. Ya. Tapi kita butuh satu yang namanya private worship. Di mana kita sebagai eksekutor Tuhan, kita itu benar-benar menangkap hati Tuhan secara pribadi. Dan kita menyediakan waktu untuk melayani Tuhan secara pribadi. Bukan cuma sekedar sibuk-sibuk kanan kiri, tapi sebuah persembahan, sebuah penyembahan yang pribadi kita dengan Tuhan. Itu adalah kekuatan seorang eksekutor. Saya punya kesaksian seperti ini. Ada hari-hari di mana saya itu begitu gemetar dengan apa yang harus diselesaikan. Sehingga saya itu pagi-pagi berdoa, Tuhan, apa yang kau mau, ini caranya gimana ya? Jalan apa yang harus saya ambil? Saya bertanya. Tapi ada waktu-waktu di mana saya sebagai eksekutornya Tuhan itu ngerasa udah pinter, ngerasa udah tahu, ngerasa sudah beres semuanya. Dan saya tinggal jalan aja pagi-pagi gak perlu nanya. Itu benar-benar sebuah dua hal yang sangat jauh hasilnya. Pada waktu saya nanya ke Tuhan, banyak hal yang saya gak tahu, tiba-tiba Tuhan kanan kiri, saya nyampe. Selesai tugasnya dan semuanya dalam ketepatan. Tapi ada waktunya saya merasa udah tahu segala sesuatu, udah tahu caranya, udah tinggal lakukan aja, gampang lah, suruh aja anak buah pasti beres. Kalau begitu respon hati saya seperti itu udah pasti berantakan. Ini sebuah kunci di mana hubungan kita dengan Tuhan. Private worship itu yang akan membawa kita bisa menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Ada seorang eksekutor yang namanya Reinhard Bonnke. Dia itu umur 9 tahun mendapat mimpi dari Tuhan. Dia mendapat mimpi dari Tuhan, dia diberikan satu peta Afrika. Dan peta ini ditutupi dengan darah Yesus. Sejak saat itu dia tahu, dia mendapat sebuah visi bahwa dia adalah eksekutor pembawa lawatan untuk Afrika. Dia ini orang Jerman. Jadi sebenarnya dia orang kulit putih, dia gak punya hubungan dengan orang Afrika. Tapi Tuhan kasih visi untuk Afrika. Apa yang dia lakukan? Reinhard Bonnke ini sejak dari kecil dia mulai mempersiapkan diri. Untuk khotbah, mencari Tuhan, masuk dalam keilahian, mendoakan orang. Sampai akhirnya di usia ke-27 tahun dia pindah ke Afrika. Waktu pindah ke Afrika, dia gak memulai dengan KKR jutaan orang. Tapi dia udah mulai dengan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah mengerami ini dari sejak kecil. Dia sudah mempersiapkan diri sejak dia kecil. Apa yang dia lakukan? Yang pertama dia memulai KKR dengan 800 orang. Kemudian
naik jadi 34 orang. Setelah itu setelah itu dari 800 ke 34 ribu itu masih di bawah tenda. Dia membangun struktur tenda untuk KKR, lawatan-lawatan yang Tuhan berikan visi kepada dia untuk Afrika. Tapi kemudian setelah itu gak cukup lagi tenda. Setelah itu harus open air. Harus di udara terbuka. Kenapa? Karena yang hadir itu antara 1,6 sampai 6 juta orang sekali KKR. Jadi kalau satu dari kita bawa jiwa 3.000, nah itu baru KKR-nya Reinhard Bonnke. Banyak banget gak? Banyak banget. Apa aja yang harus dilakukan? Wah, luar biasa. Saya pernah lihat klipnya Reinhard Bonnke, tapi saya nggak sempat siapkan. Di situ ada hitungan sekian ratus ribu meter kabel yang diperlukan untuk membuat listrik semua menyala, sound system menyala, kamera bisa menayangkan ini. Mereka butuh sekian ratus ribu kabel. Berapa watt listrik yang dibutuhkan? Sekian juta watt yang dibutuhkan untuk sound system, untuk penerangan, untuk media dan semuanya. Berapa makanan yang harus disiapkan untuk memberi makan? Nah, di situ banyak banget hitungannya. Karena itu sangat dibutuhkan eksekutor. Kenapa? Karena ini juga mimpi Tuhan buat Indonesia. Amin. Di sini kan ada yang pakai name tag eksekutor ya, yang ikut kelas revival organizer. Kalian udah tahu bahwa Tuhan merindukan pesta lawatan seperti ini. Yang jutaan jiwa ada di seluruh Indonesia. Indonesia jadi rumah pestanya Tuhan. Amin. Indonesia jadi rumah di mana Tuhan berdiam. Kenapa? Karena ada penyembahan 24 jam. Kembali ke Reinhard Bonnke. Selama hidupnya Reinhard Bonnke menjangkau lebih dari 81 juta jiwa di Afrika. Ini bukan gini ya, KKR ini ditambah KKR ini jumlahnya dijumlah, bukan. Setiap kali KKR, orang demi orang itu namanya ditulis satu persatu. Sehingga ini total 81 juta jiwa ini benar-benar nama per nama. Bagaimana Reinhard Bonnke bisa mengeksekusi semuanya ini? Dia melakukan persiapan sejak kecilnya, sejak masih muda. Oke, Bapak Ibu di sini mungkin bertanya, saya udah 40 tahun ke atas nih, gimana ya? Aku belum sempat siap-siap dari kecil gitu kan pertanyaannya kan? Jangan berkecil hati. Tidak pernah ada kata terlambat. Kita umur berapapun kita bisa berfungsi. Karena menjadi eksekutor itu bukanlah sebuah jabatan atau kursi, tapi adalah sebuah fungsi. Di mana kita bisa berfungsi, disitulah kita menjadi eksekutor-eksekutor kerajaan Allah. Jadi kita mau belajar dari Reinhard Bonnke ini. Pada waktu dia mendapatkan kata-kata dari Tuhan, Afrika shall be safe. Afrika akan diselamatkan. Dia mempersiapkan diri untuk mengeksekusi sampai ke titik itu. Dan dia adalah seorang eksekutor yang luar biasa karena dia membuktikan di akhir hidupnya dia benar-benar berdiri buat Afrika. Sampai di Afrika terjadi lawatan yang luar biasa. Setiap kita pasti Tuhan pernah bicara buat kota kita, buat daerah kita. Amin. Di sini di hadapan Tuhan, ada di hadapan Tuhan dan teman-teman kita. Siapa yang pernah dapat visi Tuhan buat kota saudara? Boleh kita sama-sama angkat tangan. Ini bukan pertanyaan klise, ini sebuah deklarasi kita. Kita mau dari sekarang kita gaspol. Supaya di akhir hidup kita, waktu kita dijemput Tuhan di awan-awan, kita didapati sebagai eksekutor-eksekutor yang taat, setia menyelesaikan semuanya. Next, karakter eksekutor. Oke, kita lanjutkan ya, Karakter eksekutor, yaitu setia dalam perkara yang kecil. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya,
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di sini salah satu karakter eksekutor adalah setia dalam perkara yang kecil. Nanti Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Saya memulai perjalanan menjadi eksekutor tuh nggak tahu mau jadi eksekutor. Saya ceritakan hidup saya, mungkin perkenalkan, tadi belum perkenalan ya. Belum ya, perkenalkan nama saya Nike, Eunike, bisa dipanggil Nike, boleh Ibu Nike, boleh Cinike, boleh apa, boleh ya. Saya itu cita-cita saya dari kecil tuh rendah banget. Bukan rendah banget sih. Tuhan punya yang lebih tinggi gitu ya. Saya tuh cita-citanya ibu rumah tangga, Bapak Ibu. Cuma pengen jadi ibu rumah tangga. Jadi cuma pengen punya anak banyak, ngasuh anak, biar anak saya pinter-pinter. Ya, anak saya pinter sekarang. Dia umur 18 tahun, udah lulus S1 dan udah pegang pabrik di Cirebon, ya. Tapi dulu impian saya itu jadi ibu rumah tangga, punya anak banyak, pengen anak saya pintar semua. Tapi saya punya anak satu, terus saya pengen punya anak kedua, anak ketiga, gak bisa. Udah ke dokter, udah apa, gak bisa punya anak kedua. Ya udah jadi anak saya satu. Pertama sedih ya kan, aduh Tuhan cita-citaku pengen punya anak banyak gitu. Bingung ya Bu, pengen punya anak banyak cita-cita. Nah, di situ Tuhan buat dealing dengan saya. Kamu mau gak letakin kerinduanmu untuk punya anak banyak? Letakkan itu dan aku akan berikan kepadamu sangat banyak anak-anak rohani, anak-anak yang akan dilahirkan. Sepelayanan saya penari ya, untuk jadi penari-penari Tuhan, penyembah-penyembah Tuhan, eksekutor-eksekutor Tuhan. Hari itu saya buat dealing dengan Tuhan, saya taruh semua keinginan saya untuk punya anak dan saya mulai kejar Tuhan. Nah, pada waktu saya masuk ke Mahanaim tahun 2005, pertama saya itu jadi pemain musik. Jadi saya jadi pemain keyboard gitu ya. Saya kerjanya bawa anak, kalau saya pelayanan, anak saya ada di kolong, tidur di kolong situ tuh ya. Masih kecil gitu ya, umur 2 ada di kolong. Tuhan gak pernah berhenti dengan kita. Tuhan gak pernah berhenti dengan saya. Sampai akhirnya saya lihat pelayanan tarian, hari itu penarinya baru 2 orang atau 3 orang. Tapi kondisi saya hari itu adalah saya sedang kena sakit artritis. Artritis tuh radang sendi, semua persendian saya tuh bengkak. Jadi mulai dari mata kaki, lutut, pinggul semuanya itu sakit banget. Jadi saya kalau jalan tuh gak normal. Saya kalau jalan tuh pasti pincang, ada waktu-waktu di mana gak bisa jalan. Kalau kumat ya kira-kira mau dari kasur mau ke kamar mandi aja harus rembetan. Nah kira-kira seperti itulah kondisi saya pada waktu saya masuk ke Mahanaim. Nah tapi hari itu saya lihat pelayanan tarian, saya tuh nari dari kecil. Saya dari kelas 4 SD tuh nari sampai lulus SMA, terus saya kuliah di Bandung. Saya gak pelayanan nari di Bandung karena gak ada pelayanan nari, saya adanya pelayanan musik, sejak itu saya pelayanan musik. Tapi ternyata kerinduan hati Tuhan buat saya itu adalah menjadi penari Tuhan, menjadi penyembah. Nah sejak saat itu waktu saya berhenti nari, disitulah sebenarnya mulai saya kena artritis. Jadi saya kena artritis itu sekitar umur 20-an, jadi saya ada sekitar 7 tahun, umur 20 tahun sampai 27 tahun tuh saya jalan gak normal, sering gak bisa jalan. Nah itulah saya. Nah pada saat saya ngelihat penari yang cuma 2-3 orang, 5 orang. Saya sangat ingin menari Bapak Ibu, karena saya punya panggilan menjadi penari Tuhan. Tapi hari itu saya gak mungkin nari. Kalau nari, yang nari udah kemana, saya pasti kemana gitu. Karena kaki saya gak bisa jalan normal. Jadi saya mengajukan diri ke Bu Iin ya. Bu, saya mau jadi tukang beres-beres baju penari, alat nari, pokoknya semua perlengkapan penari. Kalau penari latihan nanti saya yang sediain minum, saya yang sediain makan, boleh gak Bu?
biar saya bisa ambil bagian dalam pelayanan tarian. Itu awal-awal saya jadi eksekutor. Sekitar tahun 2005. Kata ibu, iya boleh. Oke, terima kasih Bu, boleh. Saya akhirnya ambil semua baju-baju penari, saya cuci di rumah ya. Rapihin lagi, plastikin lagi. Dulu belum punya sanggar tari yang kayak sekarang. Kalau Bapak Ibu mau main ke sanggar tari boleh lihat jubah-jubah penari, ada satu ruangan bisa tersesat di dalamnya gitu karena saking banyaknya Tuhan berikan hari ini. Ya dulu kita cuma punya sedikit sekali. Nah itu yang saya urusin pertama. Setelah itu Tuhan tuh percayakan, pada waktu saya mengerjakan perkara yang kecil, Tuhan itu mulai percayakan tanggung jawab perkara yang besar. Waktu saya punya hati untuk tarian, tiba-tiba dari 5-7 orang jadi 12. Jadi 20, jadi 50, jadi 100, sampai jadi 500. Dan Tuhan percayakan perkara yang besar. Tapi waktu Tuhan percayakan banyak di dalam tarian, saya tuh harus upgrade. Ya, di sini salah satu poin yang saya tulis adalah upgrade dan update atau yang namanya selalu belajar. Bagaimana update dan upgrade? Waktu saya pelayanan dalam tarian, Bapak Ibu yang nggak pelayanan tarian nggak apa-apa ya. Ini kan contoh. Untuk kita ada di dalam pelayanan tarian, untuk baju saya tuh harus ngerti kain. Saya datang ke Mahanaim nggak ngerti satu pun nama kain, nggak tahu. Cuma tahu kain katun itu doang. Begitu masuk dalam tarian kan jubahnya segala macam kain. Saya belajar yang namanya kain satin, satin bridal, duchess, lame, satin velvet. Ya segala macam jenis kain lah, sekarang banyak banget. Itu harus saya pelajari. Gimana caranya? Ya kita ke Tanah Abang tanya, Bang, ini kain apa Bang? Oh kain ini. Harganya berapa Bang? Ya udah kita catatkan. Satin 12.000. Satin bridal 25.000. Catat dulu tuh semuanya. Biar apa? Biar kita tahu kalau ibu ngomong. Jadi jubahnya ibu kalau beri perintah kan cepet gitu ya. Jadi jubahnya itu dari kain satin, ini bridal, yang ini kain bling-bling, yang ini klip. Oh iya Bu. Saya gak boleh iya aja gak ngerti. Ya, kita harus mengerti bahasa pemimpin kita. Untuk menjadi eksekutor kita harus ngerti bahasa Tuhan. Kita harus ngerti bahasa pemimpin. Awal-awal masuk Mahanaim dulu belum ada BlackBerry, belum ada Android. Dulu kalau dengan pemimpin, dengan teman itu kita SMS. Kan kalau SMS tempatnya cuma 144 karakter, benar ya Bapak Ibu? Ngalamin kan SMS? Ya ngalamin, oke. Di situ ibu suka kasih perintah ke saya gini, jam segini ketemu saya sebab saya kot. Saya gini, aduh ibu ngomong apa ya sama saya gak ngerti. Apa ya kot, apa ya? Habis itu saya mau PEL. Apa ya ini? Tuhan Yesus tolong saya juga malu tanya ibu, Bu kot apa ya, pel apa ya gitu ya. Oh lama-lama saya ngerti, oh kalau kot itu khotbah. Kalau pel itu mau ada pelayanan. Kemudian jam segini saya ada kon. Apa ya kon? Oh konseling. Ya, setiap pemimpin ya di sini siapa yang pemimpin pasti kita punya bahasa-bahasa tertentu kan? Singkatan-singkatan tertentu yang cuma orang-orang yang ngerti kita yang bisa ngerti. Nah, kalau kita mau menjadi eksekutor, kita butuh ngerti bahasa Tuhan. Kadang Tuhan cuma kayak Tuhan kasih cuma satu kode aja. Tiba-tiba aku ngerti, oh Tuhan nungguin aku besok doa di Tabut jam 4 pagi. Oke gak boleh kesiangan, ayo cepet-cepet ke Mahanaim. Doa di Tabut Tuhan nungguin. Nah setiap kita pasti pernah gak ngerasa seperti itu? Pernah ya? Kayaknya Tuhan mau aku tuh masak dan aku bagi-bagi makanan. Mungkin cuma 5 bungkus. Tapi hati Tuhan tuh pengennya kayak gitu. Nah itu yang namanya menangkap kode dan bahasa Tuhan. Itu adalah sebuah kunci menjadi eksekutor. Pada waktu itu kita akan upgrade. Upgrade cara kita mendengar, upgrade cara kita melakukan, mengeksekusi segala sesuatu. Nah kita juga butuh untuk mengenali
selera pemimpin. Maunya apa? Maunya cepet. Oh ya berarti kalau dikasih tugas sekarang, Nike bikin rundown ya. Ada doa, praise and worship, yang khotbah ini. Abis itu, iya Bu siap. Saya bikin rundownnya besok. Ya udah terlambat. Begitu kita dapat tugas, kita dapat itu sebisa mungkin yang lain nanti dulu, prioritaskan tugas dari pemimpin. Prioritaskan apa yang Tuhan suruh ke kita. Tuhan nanti ya aku masih buka toko, jadi nanti malam aja. Pas malam Tuhannya masih nungguin, katanya ini mau doa, kok gak doa-doa ya. Oh ya Tuhan lupa aku ketiduran, besok ya Tuhan aku doa. Besokannya pagi-pagi udah ada tamu. Nah itu bukan eksekutor. Kita harus sesegera mungkin. Kenapa? Karena perintah dari Tuhan dan pemimpin, kalau kita seorang eksekutor ya, perintah dari Tuhan dan pemimpin itu adalah prioritas nomor 1. Sehingga kita bisa menyelesaikan semuanya. Dari situ Tuhan bawa lebih lagi setiap kali ada acara. Waktu itu saya pernah ikut dalam tim EO ya, EO itu event organizer atau revival organizer. Harus urusin apa aja? Urusin sound, lighting, pembicara, rundown dan semuanya. Saya bisa gak tadinya bikin rundown? Gak bisa. Sound system gak ngerti apa-apa. Tapi harus belajar. Sampai akhirnya ya harus tahu harga sound system, harus tahu harga transportasi, ada bus, ada parkir di sini. Akhirnya kita harus tahu semua. Itu yang namanya upgrade. Ya, kalau ada yang pelayanannya itu masak, upgrade. Dari yang cuma bisa masakan Batak, upgrade jadi masakan Manado, masakan Kalimantan, upgrade. Karena apa? Kita adalah eksekutor kerajaan Allah. Di mana kita bekerja untuk pesta-pestanya kerajaan Allah. Ya. Satu lagi saya kesaksian. Hari itu sekitar tahun 2009 kalau nggak salah. Ada satu tugas, jadi kami di Mahanaim ini dapat satu tugas, kita diundi, kita dapatnya provinsi mana. Hari itu undian pertama pegang provinsi, saya dapat provinsi Sulawesi Selatan. Udah kan ambil undian provinsi Sulawesi Selatan. Perintahnya adalah bangun pasukan dan ajakin semuanya sama-sama berdoa untuk bangsa. Itu perintahnya. Nah saya khotbah gak bisa ya. Ini juga kan kalau public speaking saya tuh sebenarnya kurang bagus. Masih banyak yang lebih bagus public speakingnya. Saya khotbah gak bisa, nari bisa, ngajar nari bisa. Jadi akhirnya hari itu Tuhan gimana ya? Saya cuma sendirian. Dari turun di Makassar, naik travel ke Parepare sendirian. Abis itu di sana ketemu satu pendeta, bilang Pak, bisa gak kita adain arak-arakan di sini? Arak-arakan tuh gimana? Ditanyain, arak-arakan itu Pak, kita jalani kota, kita nari keliling kota, kita angkat perjanjian bahwa di kota ini tidak ada bencana. Kita mau berdoa supaya di kota ini gak ada bencana, tidak ada kejahatan, tidak ada kerusuhan. Oke, kata pendetanya. Akhirnya kami dari gereja ke gereja. Saya sendirian di situ ya, melatih nari sendiri. Jadi cari tempat nginep sendiri. Naik becak ke tempat melatih sendiri, ya kan? Sampai di sana ternyata tidak ada listrik. Jadi sambil melatih nari, sambil nyanyi sendiri, sambil ngajarin anak kecil perkusi-perkusi. Nah itu yang pertama kali dilakukan. Mungkin buat Bapak Ibu yang ngerasa gini, saya di kota saya tuh cuma sendiri. Bisa gak sih saya jadi eksekutor buat kota saya? Bisa Bapak Ibu. Amin. Mulai bangun tim. Bangun tim itu gimana? Ada orang yang Tuhan percayakan. 1, 2, 3 bergabung dengan kita untuk sebuah kegerakan. Kita gak perlu keluar, kalau kita beda gereja gak perlu kita pindah gereja. Semua tetap di gereja masing-masing tapi kita bersatu dalam kegerakan untuk menjadi eksekutor kerajaan surga, menjadi pembawa lawatan.
kita butuh tim. Menjadi seorang eksekutor butuh tim. Yang pertama, pelajaran pertama ya. Dia menggunakan ban-ban bekas dari tukang-tukang loak dia pakai untuk bisa menang dalam sebuah pertandingan. Dia bukan pakai barang mahal untuk memenangkan pertandingan. Saya memulai membuat jubah-jubah penari itu dari kain dari kain belacu. Kain yang paling murah karena kita nggak bisa beli kain. Tapi waktu kita mulai dari sesuatu yang mungkin paling sederhana, paling murah, bahkan mungkin itu bekas. Ternyata itu bisa membawa kemenangan besar. Tapi bukan cuma barang. Ada orang-orang yang awalnya kelihatannya sampah. Tapi Tuhan bisa ubahkan, kita bisa bangun tim kita dari orang-orang yang mungkin awalnya kelihatannya sampah. Ya, saya mau undang ada tim saya beberapa penari. Yang pertama Vera. Ya. Vera nanti bisa ceritakan diri hidupnya ya. Vera dulu tukang nyolong di Hero, Bapak Ibu. Betul. Tapi sekarang jadi penyembah Tuhan, istrinya Eric Stanley pemain keyboard, punya anak 2 dan dia pegang jahitan jubah-jubah penari di tempat ini ya Fer. Oke, saya adalah salah satu produk sampah yang tadi Cinike ceritakan yang Tuhan ubahkan menjadi emas. Amin. Saya dulu itu orangnya suka mencuri gitu. Tapi dengan perjalanan proses dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan yang mampu menginsafkan hidup saya, sampai sekarang saya menjadi penyembah Tuhan. Tapi satu hal, jangan pernah malu dengan kelemahan kita. Ini saatnya lah kita pertontonkan kelemahan kita depan semua orang. Biar apa? Biar iblis dipermalukan. Pada saat saya flashback, gak salah loh saya dulu seorang pencuri. Kenapa? Saudara, kalau seorang pencuri itu orangnya responsif gak? Responsif kan? Ngeliat barang, bagus tuh, ambil, lari, gak ketahuan. Itulah dia, Tuhan panggil saya menjadi penyembah dan eksekutor Tuhan. Saat beliau suruh, pemimpin saya suruh, Vera bikin ini. Oh, jadi saya tuh ada karakter responsif. Siap Ci, gitu. Kau ke Tanah Abang ya, beli kain segini, saya gak mau tahu, pokoknya harganya 10.000. Siap Ci. Nah, saya langsung ke Tanah Abang, cari sampai dapat yang seperti pemimpin saya mau, gitu. Ternyata saya flashback, Tuhan gak pernah salah menciptakan hidup kita. Kita punya kejatuhan macam apa, kita punya kelemahan macam apa. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi jadikan setiap kelemahan kita, setiap kejatuhan kita, jadikan itu senjata. Dan jadikan itu adalah sebuah emas. Kayak tadi, dari sampah Tuhan ubahkan menjadi emas. Dan Tuhan gak pernah salah. Dan satu lagi, gak ada satu penyesuaian yang enak. Tapi percayalah apa yang sedang kita jalani itu sudah paling enak saudara. Jadi kalau masih ada waktu upgrade, ayo upgrade menjadi eksekutornya Tuhan. Amin. Oke, Vera ini kerjanya aku marahin Bapak Ibu. Soalnya kita tuh beda banget. Aku tuh koleris ya, dia tuh sanguin. Jadi kalau aku mau kerja cepet ya, aduh lupa, sibuk ini ya. Tapi dia luar biasa. Hari-hari ini menjadi eksekutor. Kalau lihat jubah-jubah penari di sini, ini timnya Vera ya, tim kami yang bikin semuanya. Terima kasih. Satu lagi Karen. Karen ini dulu pernah jadi, bener ya? Ini diambil dari DJ yang suka ajeb-ajeb Bapak Ibu. Ya, dia tukang ajeb-ajeb, masih kelihatan gak sih? Semoga udah dikebas-kebasin ya. Tapi tahu gak sekarang, ya ini before and after ya. Sekarang dia ditanam di Padang, dia jadi pembawa lawatan, punya 13 rumah singgah, pelayanan di gereja, batalion TNI, masuk ke rumah-rumah sakit TNI. Nanti tadi yang cerita, antara aku yang cerita. Oke, shalom semuanya. Saya memang sebelumnya ada di dunia malam, saya bekerja di dunia malam, saya menjadi DJ dan saya juga nge-MC dengan tiap malam nge-MC DJ. Jadi kalau misalkan DJ-nya lagi musik, saya akan teriak-teriak, angkat tangan gitu-gitu, pakai bahasa Inggris dan segala macam. Semuanya harus joget bareng ikutin DJ-nya. Dan setiap malam saya pergi untuk bekerja dan saya
tercandu dengan minum-minuman, saya menjadi seorang yang perokok dan segala macam. Dan tapi waktu saya akhirnya memilih untuk mengikut Tuhan, untuk sepakat dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dengan banyak hal yang sudah Tuhan kasih. Saya yang mungkin tadinya waktu di dunia malam itu saya mencari euforia dari dunia, dan tiba-tiba Tuhan mengubahkan semuanya dengan hari ini. Tahun kemarin 2021 Tuhan kasih sebuah kesempatan dan kepercayaan buat saya ada di Padang. Gimana tadinya mungkin orang-orang akan melihat saya di dunia malam, saya seorang pencandu alkohol, saya perokok. Tapi waktu kemarin tahun lalu ini Tuhan ubahkan semua dengan sangat cepat. Bagaimana kayak yang tadi sebelumnya diceritakan, tiba-tiba Tuhan mempercayakan rumah singgah dengan 300 anak di kota Padang. Dan saya bisa berelasi dengan beberapa pemerintahan seperti TNI dan batalion segala macam, dan itu semua berkat Tuhan yang benar-benar ajaib dalam hidup saya, sebuah keajaiban. Waktu saya mau sepakat dengan pemimpin saya, waktu saya mau taat dengan Tuhan saya, dengan iman saya percaya kalau semuanya bisa diubahkan. Dan bagi saya, selama kita masih sama Tuhan, semua kegagalan diubah menjadi berkat. Semua hal yang ajaib diubahkan menjadi hal yang ajaib, dan sebuah kesalahan hari ini dibuat menjadi sebuah kesaksian. Mungkin di sini banyak menjadi seorang yang mungkin sama kita semua adalah produk sampah, tapi hari ini Tuhan membuat semua menjadi seperti permata yang indah. Dan bagi saya selama kita sama Tuhan, kita gak akan pernah sama seperti masa lalu kita. Dan saya sama-sama dengan mikrofon yang sama, mungkin dulu menyuarakan hal yang dunia, hari ini Tuhan bawa saya untuk menyuarakan kebenaran demi kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang menganugerahkan pertobatan buat setiap kita, sehingga setiap sampah, bahkan mungkin hidup kita seperti sampah. Ada yang gak kayak sampah, kayak batu kayak saya. Saya tuh kayak batu. Dulu beku banget, gak tahu, gak ngerti. Tapi Tuhan tuh mau ubahkan setiap kita untuk jadi permata-permatanya. Jadi seperti roda bekas tadi yang destininya tuh cuma di tukang loak, tapi bisa masuk ke arena Grand Prix ya, untuk memenangkan sebuah pertandingan karena dipungut oleh tangan Tuhan sendiri. Selanjutnya kita, apalagi yang kita bisa belajar tadi, Sumaker itu persiapan dari sejak kecil dan masa muda. Terus dia itu orangnya menikmati. Waktu ngerakit mobil, dia bukannya pulang tidur, besok aku tinggal nyetir aja, enggak. Dia turun ke lapangan, dia cek semua detail, dia memastikan tidak ada kesalahan. Satu poin lagi yang mau saya sharingkan, pernah gak, mungkin ini saya jadi bikin pertanyaan sendiri ya, saya tanya sendiri jawab sendiri gak apa-apa. Pernah gak sih dalam mengeksekusi segala sesuatu tuh gagal? Hasilnya apa kalau gagal? Banyak. Saya pernah satu kali, Tuhan tuh udah suruh ke Nepal, ibu udah bilang pergi ke Nepal. Tapi masih alasan nih, sibuk ini. Ujungnya Nepal gempa sampai 10.000 orang meninggal. Pernah tahu kan semua gempa Nepal tahun berapa itu? Itu karena sebenarnya itu salah satu kesalahan eksekusi. Tuhan udah suruh berangkat, kita tunda-tunda terus, ujungnya gempa. Jadi apapun yang Tuhan suruh untuk kita eksekusi tahun ini 2002, ini adalah tahun yang sangat menentukan. Mari kita bersegera, jangan menunda. Apalagi yang pernah tahun berapa gitu kita ada acara di GBK. Seringkali gini, kalau bukan bagian kita ya udah kita nggak urus, kan itu bagian orang lain. Nggak bisa. Kita sebagai eksekutor itu pada waktu satu acara, satu kegiatan atau apapun, kita sebagai eksekutor Tuhan, kita harus cek A sampai Z. Mau itu bagian kita, mau bukan bagian kita. Kita harus cek detail. Dan yang terakhir, kita harus memastikan tidak ada kesalahan. Kenapa? Kita udah pastiin tidak ada kesalahan aja, tetap pasti akan ada kesalahan-kesalahan. Apalagi kalau kita lost, kita nggak cek. Wah itu bisa terjadi sangat banyak. Ya karena itu waspada, responsif, taat itu menjadi bagian kita. Yang terakhir dari bagian saya nanti akan dilanjutkan dengan Randy.
Ya, terakhir eksekutor itu melahirkan eksekutor berikutnya. Tadi bapaknya Michael Schumacher itu pembalap, makanya dia passion banget anaknya itu untuk jadi pembalap. Nah, kita wajib, kita sebagai eksekutor Tuhan wajib memuridkan atau melahirkan eksekutor berikutnya. Salah satu eksekutor yang saya didik, saya latih berikutnya adalah Randy, armor bearer saya, asisten saya ya. Silakan Randy melanjutkan. Kita mau lihat betapa dia ini dulu saya temukan dia lagi main game. Ren lagi di mana? Itu masih SMA. Sini. Masih di mana? Di warnet. Di warnet Ci. Ya di warnet ngapain? Gamers Bapak Ibu ini hobinya main game. Ya, main game. Tapi pada waktu perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan seseorang dengan energi yang begitu banyak ya diubahkan menjadi eksekutor Tuhan dan menguntungkan kerajaan Allah. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Biar kita tidak kehilangan satu pun dari apapun yang disampaikan. Biar kita menerima utuh semuanya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Beriku hati penuh ketaatan, penuh kelorakan, cinta dan pujian. Tuhan, berikan kami hati seperti hatimu ya Tuhan. Untuk kami bangkit menjadi eksekutor-eksekutormu di akhir zaman ini ya Tuhan. Buat kami bangkit menjadi eksekutor yang menggenapkan dan menuntaskan setiap kehendak-Mu ya Bapa. Buat kami melakukan semua dengan cinta. Buat kami melakukan semua dengan pengertian ya Tuhan. Berikan kami hati seperti Yesus yang menggenapkan kehendak Bapa, menuntaskan setiap pekerjaan, menuntaskan setiap tugas, menuntaskan setiap destiny yang Tuhan berikan di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami eksekutor-eksekutor-Mu Tuhan. Ajari kami, didik kami Tuhan. Bangkitkan kami menjadi penggenap-penggenap firman-Mu. Bangkitkan kami menjadi penggenap-penggenap janji-Mu yang terdahsyat di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Randy, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Ibu Nike. Sebelum saya mulai, saya akan cerita sedikit tentang bagaimana sampai saya bisa menjadi seorang eksekutor hari ini. Saya ini lahir bukan dari keluarga yang berkecukupan. Saya bahkan lahir dari keluarga yang sangat miskin. Hari itu saya sangat ingat waktu saya masih umur 2 tahun. Saya cuma pengen makan 1 es mambo. Semua tahu es mambo ya? Tahu ya? Harganya dulu cuma 100 rupiah. Dan hari itu saya udah nangis-nangis, mama saya mau beli, cari uang, 100 rupiah pun tidak ditemukan. Tapi hari itu Tuhan melihat dengan cara yang lain.
Mungkin hari itu saya melihat bahwa saya ini cuma orang miskin. Cuma orang yang ada di tumpukan sampah. Yang gak akan pernah bisa jadi apapun. Tapi rencana Tuhan berkata lain. Tuhan melihat dengan cara yang lain. Dengan cara yang berbeda dengan bagaimana kita melihat. Dan hari itu sampai satu hari waktu saya sudah SMA. Saya SMA di Mahanaim. Hari itu sore-sore saya belum pulang. Saya cuma lagi jalan di sekolah. Hari itu di satu kelas ada anak rumah Shalom. Anak-anak panti asuhan yang di depan. Lagi nyembah bersama guru saya. Mereka cuma nyanyi satu lagu. Dan hari itu saya berhenti di depan kelas itu. Dan saya cuma duduk. Dan tiba-tiba ada jamahan Tuhan yang luar biasa. Yang bahkan hari itu saya cuma bisa nangis. Saya cuma bisa nangis dan nangis. Dan hari itu saya pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari itu pertama kalinya saya bersentuhan dengan yang namanya Tuhan. Setelah sekian tahun saya hidup, saya tidak pernah kenal siapa Tuhan saya. Dan hari itu satu perjumpaan pribadi yang mengubahkan seluruh hidup saya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, boleh next slide. Untuk menjadi seorang eksekutor, kita tidak bisa hanya sendiri. Untuk menjadi seorang eksekutor, kita butuh yang namanya pemimpin. Mungkin kita ini orang-orang nomor 2 yang gak akan pernah jadi orang nomor 1. Tapi menjadi seorang eksekutor adalah sebuah kesempatan. Adalah sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Yang pertama, kita harus punya seorang pemimpin yang menangkap visi yang dari Tuhan. Mungkin seringkali kita ini kurang bisa menangkap visi yang dari Tuhan. Seringkali mungkin kita gak punya hubungan yang cukup intim dengan Tuhan. Tapi jangan jadikan itu penghalang. Kita hanya perlu untuk mendekatkan diri kita. Melekatkan diri kita dengan pemimpin kita. Kalau engkau seorang pemimpin, melekatlah dengan Tuhan. Karena Tuhan kita itu sumber dari segala sesuatu. Tuhan kita sumber dari segala ide. Tuhan kita sumber dari segala konsep yang ada di dunia ini. Tuhan kita sumber dari segalanya. Dan waktu kita mendekatkan diri kita kepada seorang pemimpin, bagian kita adalah mengerjakan apa visi yang pemimpin kita dapat. Tapi bukan berarti kita eksekutor tidak punya hubungan dengan Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya ceritakan. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan seluruh hidup saya. Kita eksekutor-eksekutor Tuhan juga harus punya hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak bisa menangkap visi dengan jelas yang dari Tuhan, ada pemimpinmu yang di atasmu yang punya visi yang dari Tuhan, dan itulah yang saudara kerjakan. Bukan berarti waktu saudara mengerjakan visi dari pemimpin, saudara tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau. Waktu saudara mengerjakan apa yang pemimpin saudara minta, yang dari Tuhan, saudara juga sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Saya mau cerita sedikit kembali ke Reinhard Bonnke. Tadi mungkin Ibu Nike ceritakan tentang hidupnya Reinhard Bonnke. Bagaimana beliau membuat lawatan di seluruh Afrika. Tapi sebelum Reinhard Bonnke mencapai ke titik itu, setelah dia mendapatkan mimpi, dia mulai ke Afrika dan mulai membuat KKR demi KKR. Tapi ada satu orang anak kecil di Afrika yang hari itu mendatangi Reinhard Bonnke. Dan dia cuma minta jadi orang yang membersihkan sepatunya Reinhard Bonnke. Cuma membersihkan sepatu Reinhard Bonnke. Dan anak ini diambil oleh Reinhard Bonnke dan dididik, diajarin. Sampai satu hari, mungkin beberapa dari saudara sudah pernah dengar, setelah selesai Reinhard Bonnke membuat KKR demi KKR, pertemuan dengan pendeta demi pendeta.
tiba-tiba kurang lebih 20 pendeta dieksekusi mati. Dibunuh di depan matanya Reinhard Bonnke. Dan hari itu seluruh satu negara memaki Reinhard Bonnke. Dan akhirnya Reinhard Bonnke dideportasi pulang ke Jerman. Dan tidak boleh menginjakan kakinya. Saya lupa nama negaranya, kalau nggak salah Nigeria atau apa. Selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Tapi apakah hari itu lawatan di Afrika berhenti? Apakah dengan dideportasinya Reinhard Bonnke hari itu lawatan berhenti? Tidak. Kenapa? Karena ada seorang anak kecil yang pertama kali mendatangi Reinhard Bonnke dan meminta untuk membersihkan sepatunya. Dan anak ini dididik oleh Reinhard Bonnke sedemikian rupa. Dia mengejar dengan sangat rindu untuk mendapatkan yang ilahi yang dari Reinhard Bonnke. Dan sampai pada saat Reinhard Bonnke dipulangkan ke Jerman, anak inilah pada saat dia sudah cukup besar, yang berkeliling membawa bus yang digambar yang darah Yesus membasuh seluruh Afrika. Dia berkeliling dengan mobil itu, dia keliling satu negara. Dia keliling selama 10 tahun. Dan bukan tidak ada yang terjadi. Dia cuma keliling, keliling dan keliling. Dia mengerjakan, meneruskan apa yang Reinhard Bonnke buat. Mungkin tidak sespektakuler apa yang Reinhard Bonnke buat. Tapi hari itu, pada saat Reinhard Bonnke sudah bisa kembali ke negara ini, tuaian itu tinggal dituai. Dan terjadilah KKR-KKR besar yang diceritakan tadi. Mungkin kita seorang eksekutor, kita tidak terlihat di depan. Mungkin kita sebagai seorang eksekutor, kita bukan orang nomor 1 yang akan dipuji oleh banyak orang. Tapi kita mengerjakan hal-hal yang besar, bahkan di belakang layar. Kita mengerjakan sangat banyak apa yang Tuhan atau pemimpin percayakan kepada kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah melakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kemudian yang kedua, eksekutor ini sebagai seorang eksekutor kita harus selalu siap untuk menerima yang namanya tugas dari Tuhan atau dari pemimpin. Dan tidak ada kata, kalau istilah saya nggak ada kata nggak bisa. Semua harus bisa, semustahil apapun seperti yang tadi Bu Nika ceritakan. Semustahil apapun belajar untuk sepakat dan berkata ya kepada pemimpin kita. Karena itu sangat penting dan itu akan menentukan apapun yang kita kerjakan di depan. Waktu pemimpin kita berkata, buat KKR 1000 orang di masa pandemi. Apakah saudara berani berkata ya atau saudara memilih berkata, gak mungkin PPKM di mana-mana. Waktu Tuhan berkata, kasih makan orang miskin. Apakah saudara akan berkata, Tuhan uangku gak ada, makan aja susah. Atau saudara memilih melangkah dengan uangmu yang pas-pasan, bahkan itu untuk makan terakhirmu. Dan engkau berikan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Eksekutor, kita harus siap melakukan apapun yang Tuhan minta, yang pemimpin kita minta. Mungkin kelihatannya terkadang itu menyakitkan. Mungkin terkadang itu mustahil, tapi waktu kita berjalan dengan Tuhan, waktu kita percaya, waktu kita sepakat, bukankah tidak ada satupun yang mustahil? Amin. Bukankah waktu kita berjalan bersama Tuhan, firman-Nya juga berkata, tidak ada yang mustahil. Kemudian yang selanjutnya, untuk menjadi seorang eksekutor, seperti yang saya bilang di awal, kita tidak bisa sendirian. Untuk mengerjakan proyek yang besar yang dari Tuhan. Tidak mungkin kita hanya mengerjakan seorang diri. Tapi kita butuh untuk membangun yang namanya tim. Kita harus kerjakan semua bersama dengan tim kita, tidak bisa sendirian. Saya ini salah satu contoh orang yang sebenarnya tidak terlalu suka bekerja bersama dengan tim. Karena sejak kecil saya ini dituntut oleh orang tua saya untuk jadi orang pintar. Harus bisa segala sesuatu. Saya pernah disuruh ngafalin 1 buku bahasa Inggris. Dan saya gak bisa ngafalin.
Saya dimasukin di dapur, dikunciin, dimatiin lampu. Hari itu saya teriak-teriak, nangis-nangis. Dan detik dikeluarin dari dapur, ditanya semua, gak tahu kenapa bisa jawab. Dan hidup saya, sepanjang hidup saya dari kecil sampai saya sekarang, saya dituntut untuk jadi orang pintar. Dan seringkali itu yang menghalangi saya untuk bekerja sebagai sebuah tim. Karena begitu saya ngelihat orang yang gak sesuai dengan yang saya mau, saya pasti akan singkirkan. Tapi untuk kita jadi eksekutor Tuhan, kita harus bekerja dengan siapapun yang Tuhan berikan untuk kita. Mungkin dia belum jadi apa-apa. Mungkin dia belum jadi seseorang yang bisa kita pakai seperti diri kita. Tapi didiklah orang itu. Didiklah mereka seperti Reinhard Bonnke mendidik anak kecil ini yang cuma mau bersihin sepatu. Dan akhirnya dia menjadi orang yang menjadi jembatan untuk Reinhard Bonnke membawa lawatan jutaan jiwa di Afrika. Bagian kita seorang eksekutor, kita harus didik juga tim untuk kita menyelesaikan banyak hal di depan. Oke, boleh next slide. Di Keluaran 3 ayat 2 dan 6 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Musa ini seorang yang sangat minder. Musa ini seorang yang bahkan buat ngomong pun gak berani. Tapi hari itu Tuhan menjumpai dia melewati sebuah semak yang menyala. Dan hari itu satu perjumpaan antara Tuhan dengan Musa membuat Musa menjadi seorang pemimpin yang mengerjakan banyak hal. Hari itu Tuhan cuma kasih satu visi untuk Musa, yaitu bawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Dan hari itu di awal mungkin Musa beralasan kepada Tuhan. Tetapi bukankah meskipun kita tidak punya banyak hal yang mungkin kelihatannya kita gak punya keahlian, kita gak punya kemampuan untuk berbicara. Tapi percayakah saudara bahwa Tuhan sudah menaruh orang-orang di sekeliling saudara untuk bekerja bersama dengan saudara. Amin. Kami ini di Mahanaim tidak dibangun dengan orang-orang hebat. Kami ini di Mahanaim dibangun dari orang-orang yang punya masa lalu yang sangat mengerikan. Tidak ada satupun di antara kami yang orang baik. Ada yang penjahat, ada yang pemabuk, ada yang pemakai narkoba, ada yang pembunuh dan segala macam. Tapi hari itu Tuhan cuma ambil kita lewat Ibu Iin. Dan kita dibawa satu persatu, diangkat, dididik. Dan kita waktu kita diangkat bukan kita langsung jadi orang-orang hebat. Enggak. Kita sering menimbulkan masalah. Bikin masalah di sana, bikin masalah di sini sampai seringkali pemimpin yang harus membereskan masalah itu. Tapi waktu Tuhan mengambil kita. Waktu seorang pemimpin mengambil orang-orang. Waktu Tuhan menyediakan orang-orang di sekeliling kita. Yang mungkin kelihatannya sangat parah. Dan kelihatannya tidak bisa dipakai. Percayalah Tuhan sedang punya rencana. Untuk membangkitkan orang-orang yang sangat hebat di sekeliling kita. Amin. Bahkan saudara-saudaramu yang ada di tempat ini. Ini adalah bibit-bibit calon-calon orang-orang besar. Yang akan mengerjakan lawatan-lawatan di depan. Yang akan menjadi donatur-donatur Tuhan. Yang akan menjadi pembawa keselamatan bagi bangsa ini. Amin. Sebagai seorang eksekutor kita harus pertama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kalau kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Untuk kita bisa mengerjakan apapun yang Tuhan minta menjadi eksekutor Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk menyelaraskan hati kita dengan Tuhan.
Supaya waktu kita mengerjakan, kita kenal apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau kita selesaikan. Karena seringkali Tuhan atau bahkan pemimpin kita tidak pernah menjelaskan secara detail. Tapi waktu kita bisa menyelaraskan hati kita dengan Tuhan, waktu kita punya pengenalan akan Tuhan, kita akan bisa menyelesaikannya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Kemudian yang selanjutnya, menerima visi, mandat, dan tugas. Di Keluaran 3 ayat 7 dan 10 dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudara yang ada di tempat ini, saudara adalah utusan-utusan Tuhan untuk membawa kebebasan bagi bangsa ini, untuk membawa keselamatan bagi bangsa ini, untuk kotamu, untuk desamu, untuk provinsimu, dan engkau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan pernah berpikir kita nggak bisa apa-apa. Waktu Tuhan memilih kita, waktu Tuhan mengutus kita, Tuhan yang akan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan memperlengkapi kita dengan banyak hal yang ajaib untuk kita menyelesaikan semuanya. Dan waktu kita dapat mandat, lakukanlah dengan cinta. Jangan pernah menganggap setiap perintah, setiap mandat ini sebagai sebuah tugas dan rutinitas. Tapi bisakah saudara waktu melihat sesuatu yang kelihatannya mustahil, saudara melihat ini sebagai satu langkah lagi perjalanan cinta antara engkau dengan Tuhan. Saya yakin banyak di sini saudara yang pernah mengalami perjalanan yang ngeri-ngeri sedap dengan Tuhan, betul? Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Bukankah itu sesuatu yang indah waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan? Kita akan melihat cintanya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan merekayasa semuanya. Sampai kita bisa menyelesaikan dan menuntaskan apa yang Tuhan mau. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Menjadi eksekutor yang berjalan dengan tuntunan Tuhan dan Roh Kudus. Kemudian selanjutnya, saya akan cepat karena waktunya tidak banyak. Ada roh keahlian yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Tapi bukan hanya roh keahlian, ada sangat banyak yang Tuhan siapkan bagi kita. Di Keluaran 35 ayat 35 dikatakan, Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Kita eksekutor-eksekutor Tuhan. Kita adalah pelaksana dari segala sesuatu yang Tuhan rencanakan. Apakah Tuhan tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri? Apakah Tuhan tidak bisa mengerjakan lawatan atas bangsa ini? Sangat mungkin untuk Tuhan kerjakan sendiri, betul? Tapi waktu Tuhan pilih kita jadi eksekutornya, itu adalah kesempatan untuk kita menjadi pelaksana-pelaksana Tuhan untuk menggenapkan janjinya. Saya sangat suka dengan satu statement dari teman saya, Obaja. Dia berkata, sebuah kehormatan kalau kita masih dipakai oleh Tuhan. Sebuah kehormatan kalau kita masih boleh menjadi eksekutor Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan segala keterbatasan kita. Tuhan kita sangat tidak terbatas. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai kita yang terbatas ini, itu adalah sebuah anugerah. Itu sebuah kehormatan untuk kita menjadi eksekutor Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya keahlian? Bagaimana kalau kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mau? Bukankah Tuhan kita ini sumber dari segala sesuatu? Tuhan kita sumber dari segala hikmat. Tuhan kita sumber dari semua pengetahuan. Tuhan kita sumber dari semua roh keahlian. Dan semua yang ada di dunia ini.
Masakan kita tidak percaya waktu Tuhan mengutus kita. Tuhan yang akan memperlengkapi kita dengan roh keahlian, dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang dari Tuhan. Dan Dia juga akan melengkapi kita dengan selengkap senjata Allah untuk kita menyelesaikan pekerjaan di depan, peperangan di depan yang akan semakin memanas. Percayalah waktu Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan tidak sedang iseng. Tuhan tidak sedang iseng memberikan kita sebuah pekerjaan yang mustahil. Tapi Tuhan percaya kita bisa melakukannya. Tuhan percaya kita bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Amin. Ada satu kejadian di Keluaran 25. Hari itu Musa mendapat visi dari Tuhan untuk membuat tabut perjanjian. Hari itu mungkin Musa bukan orang yang mengerti tentang arsitektur. Musa bukan orang yang mengerti tentang mengukur segala sesuatu. Tapi hari itu Tuhan tidak hanya memberikan visi kepada Musa dan hanya memberikan begitu saja tanpa memperlengkapi Musa. Hari itu di Keluaran 31 ayat 2-6 dikatakan, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, juga aku menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisama dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Hari itu Musa mungkin tidak punya kemampuan untuk membuat yang namanya tabut perjanjian. Tapi Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling Musa, yaitu Bezaleel dan Aholiab. Dan orang-orang yang ahli untuk mengerjakan apapun yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Musa sebagai seorang pemimpin menangkap visi yang dari Tuhan. Dan visi itu diteruskan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kepada eksekutor-eksekutornya untuk menyelesaikan visi yang dari Tuhan. Kalau saudara di sini ada yang pemimpin-pemimpin. Kalau saudara mendapatkan visi yang dari Tuhan, mari teruskan visi itu kepada orang-orang di bawahmu. Kepada eksekutor-eksekutor. Kalau saudara seorang eksekutor, sekali lagi. Terimalah visi yang dari pemimpinmu. Dan kerjakan itu dengan segenap hati. Kerjakan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Jangan pernah merasa bisa. Jangan pernah merasa kita cukup dengan kekuatan sendiri. Tapi minta Tuhan untuk menyertai kita. Minta Tuhan untuk menolong kita dalam segala hal. Bukankah Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menuntun jalan kita? Tuhan memberikan Roh Kudus untuk mengajar kita, mendidik kita. Untuk membawa kita menyelesaikan step demi step pekerjaan yang Tuhan berikan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir. Ini adalah salah satu bagian yang paling penting untuk saudara menjadi eksekutor Tuhan. Saudara tidak bisa menjadi eksekutor kalau saudara tidak punya yang namanya pengabdian. Saudara tidak bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau dengan tepat kalau saudara tidak punya yang namanya pengabdian. Karena kalau saudara tidak punya pengabdian, apapun yang diperintahkan oleh pemimpin kita, apakah yang diperintahkan oleh Tuhan, itu hanya akan menjadi beban. Kalau saudara tidak punya pengabdian, saudara hanya akan mengerjakan sekedarnya. Tapi firman-Nya berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Tapi di bahasa Inggrisnya dikatakan, don't just do the minimum. Jangan lakukan sekedarnya. Tapi do your best. Lakukan yang terbaik. Tapi untuk saudara bisa melakukan ini, saudara butuh yang namanya pengabdian. Pengabdian tidak lahir begitu saja. Untuk punya pengabdian, saudara harus punya perjalanan pribadi dengan Tuhan dan pemimpinmu. Engkau harus punya pengenalan. Engkau harus punya yang namanya cinta.
engkau harus punya yang namanya kerinduan untuk menuntaskan semua kehendak Bapa. Eksekutor tidak pernah dilahirkan dalam satu hari. Tapi eksekutor dibentuk lewat perjalanan demi perjalanan. Eksekutor dibentuk dari proses demi proses. Dari setiap kejatuhan, dari setiap kegagalan. Dari situlah eksekutor-eksekutor akan dibentuk. Tidak ada satupun eksekutor yang tidak pernah gagal. Semua eksekutor pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tapi pilihannya apakah kegagalan itu akan menghentikan kita di tengah jalan. Atau kegagalan itu menjadi batu pijakan untuk kita melompat lebih tinggi lagi, bahkan kita terbang untuk menyelesaikan yang Tuhan mau. Sekali lagi, milikilah pengabdian kepada Tuhan. Jangan cuma jadi seorang yes man. Orang yang hanya berkata siap di depan pemimpin. Hanya untuk membuat pemimpin kita senang. Tapi di belakang kita tidak melakukan tepat seperti yang mereka mau. Tapi jadilah orang yang berkata, setiap mandat, setiap tugas, setiap perintah, itu adalah sebuah kesempatan. Itu adalah sebuah kesukaan. Itu adalah sebuah satu lagi didikan yang diberikan untuk kita menjadi lebih dahsyat, lebih kuat, lebih luar biasa dari yang sebelumnya. Seperti yang bunyi kesiar di awal, setialah kepada perkara yang kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Jangan pernah anggap tugas itu sebagai sebuah beban. Tapi anggap itu adalah sebagai sebuah cinta dari pemimpinmu untuk membawa engkau naik lebih tinggi lagi. Untuk saya, untuk mungkin beberapa orang di tempat ini, yang kita bahkan tidak pernah bisa membayar semahal pemimpin kita. Yang tidak bisa membayar harga yang sudah dilalui oleh pemimpin kita. Waktu kita mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh mereka. Itu adalah cara pemimpin kita untuk menarik kita. Untuk terus naik dan terus naik. Bukankah itu harga yang murah? Untuk kita eksekutor-eksekutor Tuhan. Hanya mengerjakan visi yang sudah pemimpin kita dapat. Dan menuntaskannya. Dan itu yang akan membawa kita untuk melihat apa yang Tuhan sudah siapkan di depan bagi kita. Untuk melihat bagaimana Tuhan mengangkat kita naik. Lewat setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita selesaikan. Dengan tepat, dengan cinta, dengan sebuah pengabdian. Mari milikilah pengabdian. Karena inilah dasar yang paling utama untuk kita menjadi eksekutor Tuhan. Kalau engkau tidak punya pengabdian, percayalah, di awal mungkin kau akan kuat. Tapi di akhir, engkau mungkin saja berakhir menjadi haters. Kalau engkau tidak punya yang namanya pengabdian, engkau akan berakhir dengan marah dengan pemimpinmu. Karena pekerjaan yang tidak pernah berhenti yang diberikan. Tapi kalau engkau punya yang namanya pengabdian, seberat apapun, sebanyak apapun pekerjaan yang diberikan, itu akan menjadi sebuah kesukaan. Itu akan menjadi ucapan syukur kita. Itu akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Waktu kita mengerjakan semuanya dengan tepat, dengan pengabdian. Mari kita berdoa. Mari pemusik, saya minta lagu Beriku Hati Penuh Ketaatan. Beriku hati penuh ketaatan. Saudara nyanyikan lagu ini kata demi kata. Penuh gelora, cinta dan pujian. Yesus adalah seorang eksekutor terbaik yang pernah ada di dunia ini. Tapi Yesus juga satu pribadi yang punya pengabdian terbaik yang pernah ada di dunia ini. Mari minta hati seperti hati Yesus. Mari minta untuk kita punya hati seperti Yesus. Untuk punya pengabdian seperti Yesus.
Mari berurusan dengan Tuhan hari ini. Ambil waktu dengan Tuhan. Ambil waktu untuk minta, paksa dan tarik hidup kita untuk bisa menggenapkan semua kehendak Bapa. Mungkin perjalanan di depan akan semakin sulit, tapi kalau kita punya pengabdian, kalau kita punya cinta, kita akan lewati itu bersama dengan Tuhan. Mari inginkan Dia lebih lagi hari ini. Mari inginkan Tuhan, inginkan hatinya, karena Dialah sumber dari segala sesuatu. Tuhan, ini eksekutor-eksekutormu. Ini penggenap janjimu, yang menyelesaikan kehendakmu, yang menyelesaikan pekerjaanmu di akhir zaman ya Tuhan. Bangkitkan eksekutormu Tuhan. Berikan hati seperti hati Yesus, yang penuh dengan ketaatan, yang penuh dengan gelora cinta dan ucapan syukur. Berikan hati yang selalu ingin menggenapkan kehendak Bapa. Berikan kami hati Yesus ya Tuhan. Hati yang penuh dengan pengabdian, hati yang penuh dengan cinta. Biar sampai kapanpun kami tidak akan pernah menjadi biasa, tapi kami akan melihat setiap tugas, setiap pekerjaan yang Kau percayakan di depan sebagai sebuah kesukaan, karena kami bisa mengeksekusinya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami bisa menyelesaikan tepat seperti yang Kau mau. Mari Tuhan, terus ajari kami hari-hari ini. Terus didik kami hari-hari ini. Tanamkan nilai-nilai pengabdian di dalam hidup kami. Karena itulah dasar untuk kami mengerjakan segala sesuatu sebagai eksekutor-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami eksekutor-Mu. Bawa kami berjalan lebih lagi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, sesi kita hari ini sudah selesai. Nanti sebelum ada pengumuman, kita mau tutup doa sekali lagi. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kekuatan yang baru, buat pengertian, buat hikmah, buat apapun yang kami terima. Kami percaya tak ada satu pun yang berlalu dari hidup kami Tuhan. Kami pulang dengan kekuatan baru, kami membawa pengertian, kami membawa dasar di hati kami, di pusat hati kami yang terdalam Tuhan. Juga kami kebaskan dari tempat ini semua yang bukan dari Tuhan. Kami kebaskan dari tempat ini semua apapun Tuhan. Cara pikir yang lama, cara kami melihat, cara kami menangkap semua yang dari Tuhan. Semua di-upgrade di dalam nama Yesus Tuhan. Mari persiapkan kami Tuhan untuk sekali lagi sesi terakhir nanti malam. Biar ada kekuatan yang baru. Terus bersama-sama dengan kami. Jagai hati kami. Berjalan di sisi kami Tuhan. Dan kami siap menerima semua yang terbaik hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin.
Saudara, ada pengumuman. Untuk yang nanti mau PowerPoint bisa ada scan barcode di depan. Yang kedua, nanti kita akan semua langsung bergerak ke gedung ARK, ke gedung depan. Diharapkan untuk semua Bapak Ibu tetap menggunakan masker waktu turun ke bawah. Juga nanti kalau mau ada yang refill air ada di hall SD. Ada